kuncinya bahagia itu tidak di luar diri, termasuk harta tadi, tapi ada di dalam. Jadi orang tidak punya apa-apa bisa bahagia, orang punya segalanya juga bisa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di 7 menit cahaya untuk Indonesia, dan kali ini saya bersama Dr. Fahrudin Faiz. Saya menyebutnya Pak Faiz. Pak Faiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Faiz? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pak Faiz, anak muda itu punya 3 slogan sekarang Pak Faiz. Harta, tahta, nah nanti biasanya yang ketiga ini diganti-ganti. Nah, saya pengen bahas yang harta ini Pak Faiz. Ya. Orang masih mungkin menganggap pertama harta itu adalah uang, mobil, dan lain sebagainya. Kalau secara filosofis, harta itu apa Pak Faiz? Ya. Harta itu kan mudahnya kepemilikan. Jadi apa yang kita miliki itu harta. Makanya kalau dalam Al-Quran itu anak, kemudian istri itu juga disebut harta. Jadi apa yang kita miliki, target-target untuk memperoleh sesuatu yang kita peroleh itu nanti akhirnya bisa disebut harta. Jadi apapun itu yang kita sandari, kita aku sebagai milik kita, itu bisa didefinisikan secara luas sebagai harta kita. Boleh punya, bahkan ya sebaiknya punya, karena banyak kebaikan itu yang membutuhkan harta ini ya, untuk bisa berjalan. Iya, banyak kebaikan yang membutuhkan harta untuk berjalan. Di antaranya dakwah Nabi disupport oleh hartanya Sayyidah Khadijah. Kita untuk bersedekah, untuk menolong fakir miskin itu. Kalau ilustrasinya, kalau kisahnya Nabi-Nabi kan ada Nabi Ayub itu kan, dari orang yang punya segalanya. Jangankan harta, putra saja punya 12. Tapi kemudian tidak lama habis semua. Tapi juga beliau tidak mengeluh, tidak merengek-rengek, tidak. Diterima saja. Bahkan ketika istri beliau menyuruh, "Mbok sampean itu Nabi, mbok ya berdoa. Paling tidak harta yang paling berharga yang namanya kesehatan itu mbok dikembalikan oleh Allah, biar meskipun harta, benda, emas dan lain-lain hilang, kita kehilangan putra, tapi kan sehat lah." Tapi jawabnya Nabi Ayub kan, kita itu sudah diberi makmur, diberi kaya sekian puluh tahun. Saya malu. Belum lama diberi kesusahan gini saja sudah merengek-rengek. Itu menurut saya mental yang bisa kita teladani. Berarti tidak terlalu terikat dengan. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat ya sudah. Nah, yang juga jadi acuan bagi sebagian anak muda khususnya Pak Faiz. Ya. Kepemilikan akan harta itu seolah-olah jaminan akan kebahagiaan. Oh, saya kalau punya istri cantik pasti bahagia. Oh, saya kalau punya mobil sport saya bahagia. Kalau punya rumah sendiri itu saya bahagia. Nah, itu gimana Pak? Dari sebanyak pikiran-pikiran yang saya baca, sebenarnya kuncinya bahagia itu tidak di luar diri, termasuk harta tadi, tapi ada di dalam. Jadi orang tidak punya apa-apa bisa bahagia, orang punya segalanya juga bisa bahagia. Jadi saya ngomong bukan bahagia, bukan pasti bahagia. Jadi bisa bahagia, bisa juga tidak. Berarti kuncinya ada dalam diri kita. Punya apapun, kalau kita menerima, disyukuri, diasiki saja, ya bahagia dengan itu. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Jadi kuncinya memang bukan di situ, tapi kuncinya ada dalam diri kita. Apapun situasinya, kalau kita terima, kalau kita bisa ridho apapun ketetapannya Allah, disitulah bahagia. Nah, tapi karena masih mereka menganggap ya memang harta bukan segalanya. Ya. Tapi kata anak muda Pak Faiz, segala-galanya tapi pakai harta gitu. Ya. Sehingga mereka itu Pak Faiz sibuk sekali mencari harta, hingga kemudian sebagian orang itu menggadaikan misalnya hubungan dia dengan Allah gitu. Akhirnya ya kata sekarang itu banyak yang bilang
ya haram kalau dikit-dikit ya nggak apa-apa lah. Kalau yang subhat ya nggak apa-apa lah, karena begitu Pak Faiz. Jadi saya sering bilang begini, semangat untuk bekerja, semangat termasuk untuk mencari harta itu bagi saya ya memang sunatullah. Sunatullah itu rumusnya orang hidup memang begitu. Tapi kemudian jangan lupa ada beberapa hal yang sering saya pesankan ke teman-teman. Nomor 1 badan sehat, nomor 2 akal sehat, nomor 3 nilai hidup. Ini jangan ditabrak. Jadi harta itu yang sejatinya apa Pak Faiz? Yang Ya. bisa membahagiakan kita. Jadi harta itu boleh kita definisikan sebagai salah satu variabel yang mendukung kebahagiaan kita, yang memungkinkan kita bahagia, tapi dia tidak segalanya. Jadi kebahagiaan kita itu tidak 100% karena harta, tidak segalanya karena harta. Meskipun tadi disebut segalanya butuh harta, tidak juga. Ada banyak hal yang membahagiakan kita itu tidak tanpa harta. Jadi, tapi dia penting. Banyak rumus hidup, sunnatullah hidup yang memang membutuhkan harta, termasuk agama. Jangan dikira agama tidak butuh harta. Banyak ajaran agama yang menuntut kita punya harta. Haji, zakat, sedekah. Meskipun kalau tidak punya pun tidak dosa. Miskin itu kan tidak dosa. Bahkan sekarang di Jakarta ngaji pun kadang butuh harta Pak. Iya, karena kadang-kadang juga kan harus beli seragam juga kan. Seragam. Terus apa? Ongkos ke satu tempat ke tempat lain. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Faiz atas ilmunya tentang harta, dan ini saya masih punya PR Pak Faiz untuk bahas tahta ini. Karena oke, kita sudah tidak tersesat dengan harta kita, tapi kadang nggak tersesat di harta, tersesat di urusan tahta ini. Nah, nanti kita bahas tentang tahta insya Allah. Di 7 menit cahaya untuk Indonesia, insya Allah jadi pencerahan bagi kita. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.